Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Rais Tanfidhiyah PBNU Profesor Dr. Ki Haji Said Aqil Siraj, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa afadha alaina min barakatih, amin Allahumma amin. Seluruh pengurus PBNU, jajaran Surya Tanfidhiyah serta lembaga-lembaganya, utamanya Ketua LDNU Lazisnu, muga-muga duwe akeh, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahmakumullah, jangan terpengaruh golongan di luar NU. Jangan ikut-ikutan gerakan di luar NU. Kalau Kiai Said dawuh khutbahnya enggak benar, ngimami enggak benar, menurut Kanjeng Nabi lebih dari itu. Dalam banyak hal pada enggak benar. Bukan hanya khutbahnya, dalam banyak hal pada enggak benar. Dan setahu saya kurang jujur. Kalau sampean keluar dari NU, khawatir dibohongi. Pengen tahu bukti? Saya membawa ini Sahih Muslim, matannya saja. Sanadnya enggak ditulis. Di Sahih Muslim ini nomor urut 630 mensunahkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis Sahih Muslim, sunnat iftitah kabira. Apa kata orang di luar NU? Bid'ah gawe nek dalile. Ojo gelem melok di luar NU, dihapusi. Dihapusi. Ini Mas, Sahih Muslim 408. Apa isinya? Nabi kalau duduk tahiyat yusiru bi asbu'ihil lati talil ibham ilal qiblah. Nabi kalau duduk tahiyat dari telunjuk menunjuk ke arah kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah. Mereka enggak mau begini, kurang puas, maunya begini-begini. Bagi kami terserah. Tapi kalau mereka bilang begini enggak ada dalilnya, bohong. Halo. Sahih Muslim ini nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut rakaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan enggak kunut kalau memang enggak hafal. Tapi kalau mengatakan enggak ada dalilnya, bohong. Bohong. Itu Sahih Muslim. Deal. Mana tadi? Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 1001 sama dengan Muslim 272 bahwa Nabi kunut subuh bangun dari rukuk rakaat kedua, katanya enggak ada dalilnya. Di Sahih Bukhari ini nomor 3451 diterangkan Nabi yajharu bil basmalah. Nabi mengeraskan bacaan bismillah. Mereka enggak mau bismillah. Atau mau tapi malu-malu, lirih. Enggak mau ngeraskan, terserah. Kami enggak ngurusi mereka. Tapi kalau mereka bilang bismillah jahar enggak ada dalilnya, mereka bohong. Ini Sahih Bukhari nomor 3451, Nabi mengeraskan bacaan bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang NU setelah sholat wirid dibaca keras, wiridnya dibaca keras agar makmum yang awam, yang enggak pernah madrasah, yang enggak pernah mondok, kalau kiainya telaten setiap saat
ngajak wiritan baca keras, lama-lama hafal. Apakah Nabi wirid dibaca keras? Iya. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dibaca keras usai sholat fardu, tradisi itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Bukhari Mas 324. Halo. Halo. Jangan keluar dari NU, khawatir dibohongi. Sukanya memang bohong-bohong. Katanya ziarah kubur nggak ada dalilnya. Katanya ke kuburan bawa daun-daun yang segar, kembang, nggak ada dalil. Ini Mas, Bukhari 209 dan 216. Kana fil madinati haid fihi qabron fa'atahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta insanaini yu'adzaban. Qal wa ma yu'adzabani fi kabir kana ahaduhuma la yastabri min baulih wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma amara bi jaridatin ratbah fasaqqaha nisfain fawada'a ala kulli qabrin wahidah. Halo. Di Madinah ada kebun kurma, di dalamnya ada 2 makam. Sesekali diziarahi Kanjeng Nabi. Saat Nabi ziarah, dengar mayitnya lagi disiksa. Satunya disiksa karena kayak supir truk, kencing sembarangan. Satunya disiksa karena keluar dari NU, suka fitnah. Yamsi bin namimah, suka mengadu domba. Lalu Nabi perintahkan sahabat, tuh ambilkan pelebah kurma, potong itu pelebah kurma yang masih segar, berikan Nabi. Oleh Nabi dibelah jadi 2, taruh di atas makam sambil berdoa, la'allahu an yukhaffif anhuma malam yaibasa. Bukhari pakai an, Muslim tanpa an, la'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Memang la'ala khobarnya boleh an, boleh tanpa an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah meringankan azab mayit ini, asal daun ini belum kering. Nabi ziarah, NU ziarah. Nabi doakan ahli kubur, NU doakan ahli kubur. Nabi pakai daun kurma, NU pakai daun pandan. Sama. Apa pohon apa? Pokoknya jangan kering-kering. Yang lucu kita pakai kembang, daun yang masih segar, dibid'ah-bid'ahkan. Sebagai gantinya mereka pakai karangan bunga. Padahal namanya karangan bunga, pringnya sudah kering, kertasnya ya kering, ditaruh di atas makam. Apa kata malaikat? Kasep. Apa kasep itu? Terlambat. Yang ada gunanya kalau daun masih segar. Karangan bunga kering semua, kok malah sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di riwayat Bukhari ini nomor 4001. Apa isinya di sini? 4001. Annahu sami'a ba'da jawarin yadribna bituf. Jawarin itu jamak dari jariyatun, jariyatani jawariu, yaknya dibuang ganti tanwin iwat menjadi jawarin. Nabi mau mendengarkan perempuan-perempuan perawan yang sedang memukul rebana. Nabi enggak anti terbangan, Nabi enggak anti rebana. Jalan dengan perempuan pukul rebana, sempat-sempatnya Nabi berhenti sejenak. Dengarkan rebana. Orang di luar NU terbangan kau dalile, goroh, ngapusi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini hadis Bukhari nomor 2837.
Apa isinya? Perang Khandaq, Nabi istirahat. Di tengah-tengah istirahat, Nabi membaca doa dengan suara keras. Doanya pakai lagu, pakai syair. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa'anzilan sakinatan alaina wa tabitil aqdama il laqaina. Itu dibaca Nabi dengan suara keras, doa pakai syair. Di NU doa biasa boleh, doa pakai syair, pakai lagu boleh. Di luar NU bid'ah. Bid'ah katanya enggak ada dalilnya. Saya itu kadang salah paham pagi-pagi. Dengar dari jauh tak dengerin. Ini suara sapi apa? Karena dari jauh dengar begini. Pikir saya pagi-pagi kok sudah ada sapi bengok-bengok. Ternyata setelah tak dengarkan lebih serius, itu pengajian oleh Ustadz Wahabi. Dikit-dikit kalimatnya bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kedengarannya kalau dari jauh kayak suara sapi. Allah yahdi. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh doa biasa, boleh doa pakai syair, boleh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatin minal. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh pakai biasa begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh pakai lagu, boleh. Rabbana atina fid dunya. Pujian itu. Pujian itu apa? Doa pakai lagu. Boleh. Boleh. Doa biasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Pakai lagu. Allahumma. Halo. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana wa adkhilna jannata. Boleh pakai lagu? Boleh. Wong Nabi juga pakai lagu. Sahih. Ini loh mas, kitabnya ada. Apa itu? Kita lanjut. Di Sahih Bukhari ini juga apa? Nabi berjamaah dengan para sahabatnya. Usai berjamaah, Nabi berdiri, sahabat pun juga pada berdiri. Langsung itu tangan Nabi diraih para sahabat, diusap-usapkan ke tangannya para sahabat. Sungkem cium tangan setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. 4377. Kita di Pondok Lirboyo di mana-mana setelah jamaah didoakan kiai, Bayi harus berdiri, kalau berkenan enggak tergesa-gesa, santri pada cium tangan setelah sholat. Hadis Bukhari. Apa kata orang mereka? Enggak ada dalilnya. Bid'ah. Jangan diikuti, jangan dicoblos partainya. Membohongi agama zalim. Ada hadis dibilang enggak ada, zalim. Enggak ada dibilang ada, zalim. Quran melarang kita mendukung partai zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu masdarnya ar-rukun, maknanya aqallu mail. Jangan kamu condong sedikit aja nggak boleh.
kepada orang-orang yang dolim, apalagi jadi pengurus partainya, haram mughaladzah. Condong dikit aja nggak boleh. Halo, kalau saya Mas, untuk akidah, untuk organisasi partai, nggak puas kalau hanya jenderal bintang 5. Sebelum jin bintang 9 gak marem. Jangan keluar dari NU, khawatir dibom. Hadis Sahih Muslim ini nomor 1533. Nabi datang ke rumah Anas, hanya ada Anas, ibunya, dan Ummu Haram, bibinya. Lalu Nabi bilang, ayo ngadeg abeh, saya pengen berjamaah dengan kamu semua. Padahal itu di luar sholat fardu. Apa artinya? Boleh berjamaah sholat sunat. Di NU duha, di MI Ma'arif duha berjamaah. Di Pondok Pelosok Lirboyo mendidik santri malam tahajud berjamaah. Sholat sunat berjamaah boleh. Nabi datang ke Anas, langsung diajak berjamaah di luar sholat fardu. Boleh. Kata mereka bid'ah, nggak ono dalile, ngapusi. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada, 370. La in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah, thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah, idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah, wala in kana yukthiru min dzikriha walaqad aghdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita, dan yang lain-lain. Hadis Bukhari Muslim. Setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga teman-teman sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Besok insya Allah Kiai Said kita hauli 100 tahun lagi. Amin Allahumma. Kenapa NU haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NU menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NU dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan. Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Dan kalau goblok nggak boleh berfatwa, seperti yang didawuhkan Kiai tadi. Kalau ngerti dalilnya lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Nah, lal gobloku walal bohongu kilahuma la yajuzu takliduhuma. Enggak yang bodoh, enggak yang bohong, dua-duanya enggak boleh dipercaya. Enggak boleh dipercaya. Kalau di Jogja mboten angsal dipun percados pangantikanipun. Halus. Kalau di Malang mboten angsal dipercaya dawuhipun. Kalau di Cirebon ora kena dipercaya cocote. Itu kromo inggil Cirebon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haul ada dua cara. Model di rumah ada selamatan, sedekahan, disembelihkan kambing. Itu Nabi menghauli baginda Siti Khadijah.
Boleh juga rame-rame ke makam setahun sekali. Itu ada di kitab Syarhus Sudur halaman 92 riwayat Baihaqi dan Ahmad ibnu Hambal bisanadin sahih. Apa? Karena sallallahu alaihi wasallam yazurus syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Wa indama wasala syi'ba qol salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa fi riwayatin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Thumma fa'ala mithla dzalika Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Halo. Setiap tahun sekali saben haul Nabi berbarengan rombongan ziarah ke komplek syuhada perang Uhud. Sampai di Jabal Rumat yang agak pendek biasa dinaiki orang-orang itu. Dari situ Nabi menghadap ke makam Sidina Hamzah, makam syuhada, sambil mengucap doa salam, salamun alaikum bima sabartum fani ma'uqbad dar. Setelah Nabi wafat, tradisi ziarah setahun sekali haul dilanjutin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Alhamdulillah di Malang ada Ustadz goblok. Kita ziarah, kita kirim doa, dikritik yang bid'ah, yang sesat, macam-macam. Mas, jangan rame-rame, aja nyocot ya zaman. Nanti kapan-kapan ikut Marzuki. Tanggal 16 Agustus sore kita ajak ke Taman Makam Pahlawan, Jalan Bandung, timurnya Matos, Kota Malang. Saat itu TNI Polri sedang nyekar, sedang tabur bunga 16 Agustus. Mas, zaman tahu TNI Polri sekarang sedang tabur bunga setahun sekali ke Taman Makam Pahlawan. Silahkan sekarang ngomong, hoi ziarah bid'ah, tabur bunga bid'ah, haul, ayo ngomong oleh wani. Dipedel, ternyata nggak berani kacangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kata mereka doa sedekah untuk mayit nggak nyampe, tapi kata Nabi nyampe. Sahih Bukhari di sini 2563, Sahih Muslim di sini 1672. Hadisnya sama. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Redaksi di Muslim fahallaha ajrun, kacek didik. Di Bukhari afalaha ajrun. Ibu saya wafat, kalau saya mengadakan sedekahan pahalanya untuk ibu, namanya selamatan, kirim doa. Apakah ibu dapat pahala? Hadis Bukhari Muslim, Nabi jawab na'am. Apa na'am? Apa yang mati dapat pahala? Na'am. Orang NU semua jawab na'am. Teman di luar NU lah. Jangan ikuti mereka. Sering fatwanya nggak cocok dengan hadis. Riwayat Imam Bukhari 5417 di sini 5417. Apa isinya? Siti Aisyah istri Nabi suatu saat keluarganya meninggal. Lalu setelah mayit diberangkatkan ke makam, dikubur, yang takziah sudah pada pulang, tinggal sanak famili tetangga aja yang nggak pulang. Aisyah masak talbinah, bubur sarit. Lalu Aisyah merebus susu, setelah mendidih susu itu dituangkan ke bubur sarit. Setelah matang siap santap, Aisyah bilang pada tamu-tamu, silahkan dimakan. Kata Nabi, katanya Aisyah, makanan seperti ini di rumah duka setelah mayit dikubur bisa membuat lega hati orang yang sedang susah. Hadis Bukhari 5417. Itu namanya sortanah.
Apa kalau di Cirebon ya? Kalau Sumenep namanya rasol. Rasol. Malang namanya tumpeng pungkur. Jogja namanya sortanah. Sebagian Pasuruan namanya gugur gunung. Cirebon namanya selamatan brokoan. Tradisi NU selamatan brokoan genduri di rumah duka setelah mayat dikubur 100% hadis Bukhari dilakukan Siti Aisyah. Apa kata mereka tentang itu? Makan di rumah duka haram, masak-masak di rumah duka haram. Padahal hadis Bukhari. Jangan ikuti mereka. Kemungkinan nggak tahu berarti goblok. Kemungkinan tahu tapi bilang ngawur berarti ngapusi, bohong. Halo, halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah, banyak terbukti berbohong di bidang agama. Belum yang lain-lain. Lalu sering berbohong di bidang medsos. Hoak, saking bencinya kepada NU. Meskipun NU benar dibilang salah. Orang rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis dibilang PKI. Orang nggak pernah Jumatan kecuali sesekali karena akan nyalon RT. Malah dibilang pemimpin Islam. Ruwet mas, tewur. Ruwet dibalik tewur. Bayi Said ini dulu dibully dengan medsos. Katanya memakelari penjualan tanah untuk membangun seminari dan gereja. Di Malang, itu di kampung saya. Seminarinya bersebelahan dengan pondok saya. Itu bohong 1000%. Lucunya ada ustadz-ustadz goblok percaya juga. Kenapa bohong? Beliau masih di Ummul Qura. Diboyong Gus Dur pulang ke Indonesia kisaran tahun 94-95. Ya, 94. Itu gereja seminari tetangga pondok saya, pembebasan tanahnya tahun 82. Lalu dibangun oleh kontraktor namanya Pak Gino. Selesai tahun 86, diresmikan tahun 86, ada prasastinya. Romonya namanya Pak Agis. Kok tahu wong tetangga? Itu tahun 82 pembebasan tanahnya. Beliau pulang ke Indonesia tahun 94. Masuk akalkah beliau makelaran dari Mekah? Jangan ikuti orang di luar NU. Suka bohong. Di dalam ilmu hadis, kalau ada perawi bohong, hadisnya langsung maudhu. Hadis palsu. Bukan hanya mardud, bukan hanya mungkar, maudhu. Dulu Imam Bukhari dapat riwayat hadis, dia telusuri, dicek kepada perawinya. Ketika Imam Bukhari datang, ternyata si perawi itu sedang menipu kuda. Dia pegang rumput untuk memancing kuda biar mau datang. Diiming-iming rumput. Setelah kudanya datang, ternyata rumputnya nggak diberikan. Berarti menipu kuda. Imam Bukhari langsung pulang, nggak jadi meriwayatkan hadis palsu itu. Menipu kuda, hadisnya palsu. Lah sekarang menipu kiai, palsu kuadrat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Marzuki diberitakan kayak anti habaib. Pada tadi siang saya di Pekanbaru, di Melalawan, baru saja ziarah pakai nyebrang sungai ke makam Habib Abdullah bin Idrus, ke makam Habib Syarif, siapa tadi lupa. Saya di Jawa Timur biasa maulidan begini dengan Habib Abdullah, dengan Bim Ahmad. Habib Ahmad kalau kami halal bihalal, kadang beliau rawuh, itu juga rame-rame ke rumah makan duren. Saya enggak merasa pernah anti habaib. Wong maulid ya bareng, makan ya bareng. Saya juga ziarah ke makam habaib. Tapi itulah mereka, sukanya lek enggak berbohong gak mlebu swarga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marzuki kira-kira 3 minggu yang lalu sedang ada di Madinah, tepatnya di Masjid Kuba. Setelah sholat di Masjid Kuba, keluar buka medsos, tahu-tahu ada uploadan dari Jawa Timur, katanya PWNO Jawa Timur mendukung calon presiden tertentu. Ada gambarnya, ini kantor PWNO. Bohong 100%. Lewong ketuanya masih di Kuba kok. Rapatnya gimana? Apalagi dikatakan yang didukung itu blas. Jangan percaya mereka suka bohong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pesan saya satu, nikah monggo mbak-mbak IPP pilih IPENU saja. Fatayat pilih Ansor Banser. Pilih sing podo NU-ne. Jangan pilih mereka dikibulin, dibohongin, dikhianati. Dil. Menyekolahkan anak. Sekiranya sekolah itu enggak jelas-jelas NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, besok langsung dicabut. Daripada kamu mati enggak ditalkin, daripada kamu mati enggak ditahlili, daripada kamu mati enggak dikirim doa, enggak dihauli, rugi membiayai anak habis ratusan juta. Setelah pinter bapak mati, suwun pak yo warisannya akeh. Halo, besok langsung dicabut. Cari sekolah yang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa barangkali ikut kekuatan politik yang bertentangan dengan NU, memusuhi NU, menghina NU, berobsesi menghancurkan NU, nggak usah besok, sekarang juga segera bersyahadat. Saya nggak mengkafirkan dia, khawatir jadi kafir. Karena menghina NU, di sana ada wali, ada sya'airul Islam, ada ulama. Lah menghina, meremehkan, melecehkan syiar Islam, itu kalau ukuran Sulam Taufik termasuk riddah, termasuk murtad. Kalau ukuran Banser menghina ulama, wali, dikamplengi halal. Dikamplengi pakai berkat. Man adali waliyan, hadis Bukhari, faqad adantuhu bil harbi
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdala mimma aftaratuhu alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzabi la'u'idzannahu. Itu hadis Bukhari. Siapa yang memusuhi waliku, saya nyatakan, saya umumkan, orang itu boleh diperangi. Berarti dikamplengi oleh. Halo. Jotosi karo berkat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, nggak boleh mendukung kekuatan apapun yang menghalang-halangi, memusuhi, membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Kita berdoa dalam pilpres, dalam hal apapun, tim sukses, partai, calon presiden, wakil presiden, calon DPR, DPD yang punya niat baik kepada Islam, muga-muga ditakdir menang. Yang punya baik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, muga-muga ditakdir menang. Yang punya niat baik kepada NU Nahdliyin, muga-muga ditakdir menang. Yang punya niat baik untuk negara NKRI, muga-muga ditakdir menang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebaliknya, calon presiden, wakil presiden, tim sukses, partai, apalagi calon DPR yang punya niat merusak Islam, bihaqil Islam, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bihaqi Imam Syafi'i, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan NU, bihaqi Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan NKRI, bihaqi Bung Karno, muga-muga kalah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penutup, karena ini pengajian nggak boleh kampanye. Kampanye itu apa? Kampanye itu saya ngomong pada sampean di depan orang-orang yang punya hak pilih. Saudara-saudara, saya kader NU, sampean NU, Kiai Ma'ruf kader NU terbaik. Maka marilah sesama kader NU dukung yang kader NU Kiai Ma'ruf. Itu nggak boleh ngomong begitu itu. Itu contoh kalimat kampanye yang tidak boleh. Yang boleh itu begini, bukan kampanye. Marzuki ASN, PNS, dosen negeri, nggak boleh kampanye, harus netral. Andai saya nggak jadi PNS, sejatinya sebagai kader NU sangat ingin rame-rame bareng-bareng dukung Kiai Ma'ruf. Itu boleh karena nggak kampanye, hanya andai. Andai saya bukan PNS, kepingin ngomong seperti itu. Lantaran saya PNS nggak berani ngomong begitu. Nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang boleh dan nggak melanggar aturan KPU, Panwas, itu kampanye mengajak pihak-pihak yang nggak punya hak pilih. Wahai semut-semut umat Nabi Nuh, wahai kodok-kodok, laron-laron, tawon-tawon, wahai malaikat Raqib Atid yang mencatat amal baik dan buruk saya,
wahai malaikat hafadhah yang menjaga saya, wahai jin-jin muslim, sekiranya kau oleh Allah diberi hak pilih tanggal 17 April, jangan lupa Kiai Ma'ruf. Begitu itu enggak termasuk kampanye, karena yang diajak semut-semut dan sebagainya. Pokoknya harus yang jujur supaya kita masuk surga bersama mereka. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Setelah kita iman, berusaha jadi orang takwa, giliran berikutnya iman banget kau jadi orang takwa, kumpul sama brengsek-brengsek. Yang benar iman takwa kumpul sama orang jujur-jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Ulama ahlu sunnah wal jamaah jujur semua. Moga-moga lewat pilpres pemilu ini sampai kapanpun Islam lestari, ahlu sunnah wal jamaah lestari, NU lestari, NKRI lestari. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Closing ceremony, kalimat penutup begini. Menurut saya Marzuki, bodoh banget kalau ada tokoh NU, pengurus NU, warga NU yang benar-benar NU mempercayakan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi NU. Halo, goblok apa enggak itu? Kok goblok sak pol-pol. Mas yang ini punya kopiah putih ini, belum nikah, punya pacar, punya calon, cantik banget. Dia tahu bahwa pacar itu mau direbut mas ini. Ini saingannya, musuhnya. Udah tahu ini saingannya, musuhnya, berambisi juga ini. Mas ini ketika ada studi ke Mesir 3 tahun, bilang Pak Dik, Mas, tolong jagain pacar saya ini, tak titipkan ke sampean. Udah tahu musuhmu kok malah kamu titipi. 3 tahun lagi. Pulang dari Mesir, mana Mas pacar saya? Ini sudah jadi istriku, punya anak 2. Ojo goblok nemen-nemen. Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal? Deal? Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok, kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri tohut, Gus Dur Yahudi, Presiden tohut, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa mereka? Boleh ono dewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.